Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa info yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Akan menikah Saudara Sabar Hatinduru dengan Saudari Yasmina Zaluhu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Resepsi pernikahan akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendaftar kelas pemuridan dasar kekristenan, segera daftarkan diri Anda melalui Bapak Yanto Amalo. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan sudah bisa dilakukan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan image diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang. Dan juga Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi MDC Pangkal Pinang serta dapat mengikuti akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan sebab Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin.
hadirat-Mu Tuhan. Dengar korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
satu-satunya yang kami sembah, satu-satunya yang kami agungkan di tempat Maha Kudus, Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menebus dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, yang telah memuliakan kami untuk kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan itu sebabnya kami diperkenankan untuk semakin dekat denganmu, semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kerinduan hati kami untuk semakin melekat kepadamu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Roh Kudus-Mu yang bersama dengan kami. Untuk hari ke sehari, hidup kami memuliakan Engkau. Berbicara kepada kami pagi hari ini. Kami merindukan itu ya Tuhan. Engkau berfirman kepada kami. Firman-Mu itulah yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dan firman-Mu itulah yang terus menuntun kami kepada rancangan-Mu yang indah, mulia atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, Saudara-saudari, puji Tuhan pagi hari ini kita kembali menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tentu kita tidak mau menyia-nyiakan untuk memuja-muji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, untuk menyembah Dia dengan segenap hati kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memang untuk itulah Tuhan memilih, memanggil kita, menebus kita, menyucikan kita. Singkat kata, Tuhan mempermuliakan kita untuk kita memuliakan namanya. Kita langsung saja melihat firman Tuhan dan mendengarkannya di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalimat terakhir dikatakan di sana, mereka itu juga dimuliakannya. Tema bulan September ini, dimuliakan untuk memuliakan. Apa itu arti mulia? Dalam bahasa Ibraninya adalah kabot, tulisannya adalah kavod. Artinya berat, bernilai. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kejatuhan manusia di dalam dosa disebabkan oleh kehendak dan keinginan diri untuk tidak berjalan di dalam kehendak Allah. Kehendak atau keinginan diri sendiri menjadi dorongan kuat untuk menjauh dari Allah dan jatuh dalam dosa yang membuat terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Kejatuhan dalam dosa membuat dosa
mengikat dan berkuasa atas manusia sehingga manusia tidak berdaya. Dosa begitu mencengkram, bagaikan gula di dalam darah, di dalam tubuh manusia, sehingga manusia atau tubuh manusia itu, gula darahnya itu tidak diobati, maka ia akan merusak seluruh organ-organ tubuh. Ia akan menyerang seluruh organ-organ atau organ-organ tubuh yang vital. Dia akan menyerang ginjal, dia akan menyerang jantung, dia akan menyerang mata dan semuanya. Yang akhirnya bisa merusak seluruh organ tubuh. Demikian juga hidup yang dicengkram oleh dosa. Dosa itu bagaikan gula yang masuk di dalam sel-sel darah, yang akhirnya kalau dosa itu terus mengalir di dalam seluruh tubuh, maka tubuh itu menjadi tidak berdaya. Kalau tubuh sudah tidak berdaya, kalau gula darah begitu tinggi dan sudah merusak organ-organ tubuh, tindakannya adalah cuci darah. Tindakannya adalah cuci darah. Dan cuci darah bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk bertahan saja. Kalau dosa sudah demikian merasuk di dalam hidup manusia bagaikan darah yang sudah dirusak oleh gula, satu-satunya adalah darah itu diganti. Pertanyaannya, darah siapa yang tidak punya dosa? Untuk mengganti darah manusia, ya pasti darah manusia yang menjadi gantinya. Tapi tahukah saudara-saudari, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada satupun yang tidak punya dosa. Tidak ada satupun yang tidak jatuh di dalam dosa. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya ada satu darah yang tidak ada dosa dan tidak berdosa, yaitu Kristus. Saudara-saudari, lalu bagaimana kehidupan manusia yang sudah dirasuk dan dirusak oleh dosa, supaya dosa itu menjadi suci dan kudus adanya? Satu cara adalah Tuhan turun ke dunia ini. Sebagaimana ditulis di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana Tuhan mempermuliakan saudara-saudari dan saya? Sebagaimana dicatat di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ke 7. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
pertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hal yang pertama, ibu bapak, saudara-saudari, untuk saudara diberi kemuliaan, dimuliakan oleh Tuhan, adalah ia mengosongkan dirinya. Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menghamba supaya saudara-saudari mengalami kemuliaannya. Yang kedua adalah menjadi sama dengan manusia. Yang sesungguhnya dia adalah kudus, tetapi ia mau mengosongkan diri dari kemahakudusannya itu untuk bisa bersama dengan manusia dosa. Tidak sampai di situ saja, tetapi juga dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, di atas kayu salib darahnya mengalir sampai habis. Dan oleh darah Kristus itulah yang menyucikan sel-sel dosa di dalam darah manusia, bahkan mengganti darah dosa itu menjadi darah Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus menjadikan kita dekat dengan Allah. Darah Kristus menjadikan kita layak dan mengalami pemulihan serta menerima kemuliaan Allah. Hal itu menjadi nyata dalam hidup kita bila kita percaya dan menerima Yesus Kristus yang sekaligus oleh darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan pencemarannya, dan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang baru, yang terus menerus diperbaharui, dipulihkan, dan memperoleh kembali kemuliaan Allah. Kemuliaan itu adalah milik Allah. Kepunyaan Allah Bapa yang diberikan kepada anak, yaitu Yesus Kristus. Dan Kristus memberikan kemuliaan itu kepada saudara-saudari dan saya yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Kristus menjadi satu dengan kita. Sebagaimana dicatat atau diungkapkan, diucapkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya kepada Bapa di surga, dikatakan ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Allah memberi kemuliaannya kepada kita? Mengapa ia mau memberi kemuliaannya kepada kita? Diungkapkan di situ supaya kita menjadi satu. Satu bagaimana saudara-saudari? Satu darah. Darah siapa? Darah Kristus. Satu tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Satu kepala. Kepalanya adalah Kristus. Dan itu sebabnya kalau Kristus ada di dalam kita, ia menjadi kepala bagi kita. Darahnya mengalir di dalam hidup kita. Itulah kesempurnaan. Itu sebabnya dikatakan sempurna menjadi satu. Dan karena Kristus ada di dalam kita, Kristus ada di dalam saudara-saudari dan saya, dan kita menyatu di dalam Dia, dan Dia kepala bagi kita. Sehingga dunia tahu bahwa sungguh Allah mengasihi kita. Amin. Kemuliaan Allah itu akan terus nyata dan sempurna dalam hidup kita bila kita hidup melekat dan menyatu dengan Yesus Kristus. Sebagaimana dicatat dalam Efesus 2
Ayat 11 sampai 22 dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebagaimana diungkapkan di dalam ayat 12, saya baca kepada kita sampai ayat 13. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus yang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dikatakan kamu sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita harus menyadari bahwa dulu kita bukan bagian dari umat Allah, bukan umat pilihan, dan juga bukan penerima janji-janji Allah, bahkan tidak memiliki pengharapan dan tak punya Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi pengorbanan Kristus dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan darahnya, pengorbanannya di kayu salib mendekatkan kita kepada Allah, mempersatukan kita sebagai umat Tuhan, dan segala tuntutan hukum Taurat ditanggung oleh Kristus. Beroleh akses kepada Bapa di surga, menjadikan kita anggota keluarga Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, berhak menerima janji-janji Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi tempat bait Allah. Pengorbanan Kristus bukan pengorbanan biasa, tetapi dengan darah yang mengalir di kayu salib. Dan darah itu menyucikan kita dari segala dosa dan memeterakan kita bahwa kita adalah milik Allah. Darah itu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Darah itu membawa kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan darah itu menjadi materai bagi kita untuk memperoleh janji-janji Allah. Ini adalah permuliaan Allah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada kita
dari hina menjadi mulia, dari orang asing menjadi warga kerajaan Allah, dari miskin menjadi diperkaya, dari dijauhkan menjadi didekatkan, dari terpisah menjadi satu dalam roh, dan dilayakkan menjadi tempat kudusnya. Jadi apa arti dimuliakan Bapak Ibu? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dimuliakan artinya diberi kuasa, otoritas, power untuk menaklukkan kehendak diri sendiri dan hidup di dalam kehendak Allah. Itulah dimuliakan. Allah melakukan semuanya itu untuk semakin kita melekat kepadanya. Dan karena untuk semakin melekat kepadanya, kita melihat hari-hari ini atau di dalam dunia bekerja, dalam dunia bisnis saudara. Semakin Anda dipercaya, diangkat ke jenjang yang lebih tinggi dalam suatu jabatan tertentu, maka Anda akan semakin dekat dengan bos Anda, bukan? Anda akan semakin banyak meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan bos Anda, bukan? Sebisa mungkin setiap hari Anda terus bersamanya supaya Anda dapat mengenal lebih lagi akan keinginan dan kehendaknya. Anda akan banyak bertanya dan duduk diam mendengarkannya supaya Anda dapat menjalankan usahanya dengan baik dan berhasil, supaya perusahaannya semakin maju dan nama bos Anda semakin dikenal, bukan? Demikian juga kita kepada Allah. Allah memberi kita kemuliaan supaya kita dapat memuliakan Dia dan namanya semakin dikenal dan dimuliakan. Dan karenanya kalau kita diangkat olehnya, menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya, semakin dipercaya dengan berbagai talenta, harta dan lain, bukan untuk kita menjauh daripadanya, justru kita semakin dekat kepadanya, semakin hari semakin melekat kepadanya. Untuk melekat kepada Allah, sampai menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dan kemudian Kristus menjadi batu penjuru. Kita harus semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Di dalam pertumbuhan kita harus rapi dan tersusun. Sampai akhirnya kita sungguh menjadi bait Allah yang kudus. Kita harus bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk mengenal Allah dengan baik dalam pengetahuan, sikap dan tindakan kita sampai kepada kesempurnaan yang Allah kehendaki dalam hidup menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat yang sangat baik bagi kita, yang dicatat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan kalimat di ayat 2 bagian C dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah itu adalah yang baik, tetapi tidak cukup sampai di situ, meningkat dia menjadi hidup berkenan dan sampai pada tingkat namanya sempurna. Itu yang ingin Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi sempurna sama seperti dengan Kristus. Itu akan terjadi kalau kita bergaul erat setiap hari dengan akrab kepada Kristus, mengidolakan Dia setiap hari, meneladani gaya hidupnya dan hidup seperti
Kristus. Bagaimana kita semakin melekat kepada Tuhan? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Paulus, dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa maksudnya? Tubuh saudara engkau persembahkan kepada Tuhan. Latih pertama saudara, latih dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 7 sampai dengan 8 1 Timotius 4. Dikatakan di sana, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Butuh latihan bagi kita untuk beribadah. Karena memang kecenderungan tubuh ini tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Dikatakan ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bersyukur ada sarana bagi kita setiap hari untuk dapat beribadah kepada Tuhan secara mandiri atau sendiri, yaitu ibadah harian. Kita memulai hidup beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu artinya menarik diri dari seluruh aktivitas kita dan hanya datang kepada Tuhan. Memberi waktu khusus untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dan mendengarkan Dia. Merenungkan akan kebaikannya, kemurahannya di dalam hidup kita. Merenungkan akan firman-Nya. Kita latih 3 kali sehari Bapak Ibu. Sulit? Sesungguhnya tidak sulit, asal kita melatih diri kita. Tidak terlalu lama waktunya dalam ibadah setiap 3 kali sehari. Di dalam sarana ibadah yang telah diberikan kepada kita ibadah harian. Paling pagi hari 10 menit. Siang hari paling lama 5 menit. Malam hari paling lama 9 menit. Sulitkah waktu seperti itu untuk kita bisa sediakan kepada Tuhan? Tetapi memang, karena memang kecenderungan kita tidak mau beribadah saudara, sehingga sulit. Dan karenanya, kita harus melatih diri kita untuk itu beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Beribadah dengan keluarga, anggota keluarga. Tidak sulit. Bisa mungkin pagi hari, bisa mungkin malam hari. Bersekutu, mencari wajah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama, renungkan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan. Sulitkah itu? Sesungguhnya tidak sulit. Tetapi yang membuat sulit semua itu, karena 1000 alasan bagi kita untuk tidak mau melakukannya. Tapi kalau kita melatih diri kita untuk itu, saya percaya kita mampu untuk melakukannya. Perlu melatih diri. Minggu saudara, seperti minggu ini puji Tuhan. Kita bisa beribadah secara on-site, bertatap muka. Ada teman-teman yang masih sampai hari ini ibadah online. Tapi sesungguhnya tidak bisa mengurangi nilai ibadah kita walaupun online on-site. Sepanjang sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita sedang menghadap Tuhan, kita menghormati Dia. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Sulitkah bagi kita untuk ibadah kepada Tuhan setiap hari Minggu dalam 1,5 jam saja? Sesungguhnya tidak sulit. Tetapi kenapa tidak? Kenapa sulit sekali? Karena kita tidak membiasakan diri. Kita lebih cenderung untuk mengikuti hobi kita. Kita cenderung untuk hidup memikirkan segala macam yang ada di dunia ini, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hobi itu tidak salah. Tetapi yang salah, kalau saudara mendahulukan hobi daripada Tuhan. Goes itu tidak salah Bapak Ibu.
Tapi kalau goes saudara sampai dari Senin sampai Minggu Anda tidak beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan, nah itu salah saudara. Hiking itu salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau saudara hari Minggu pergi hiking tapi tidak beribadah, nah itu salah saudara. Di mana letak kita di dalam menghormati Tuhan? Bukan sekali lagi, bukankah Tuhan telah mempermuliakan saudara? Supaya saudara dan saya memuliakan Dia. Di mana kita letak memuliakan Tuhan? Untuk menghormati Dia, memberi waktu khusus kepada Dia di dalam hari-hari kita. Saudara-saudari, Paulus mengatakan kepada Timotius, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini dan hidup akan datang. Melatih diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita perlu berlatih untuk senantiasa tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur, mengagung-agungkan Tuhan di dalam segala keadaan. Berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan. Kecenderungan kita kalau kita datang kepada Tuhan adalah berbicara dan menyampaikan segala sesuatu permohonan. Tidaklah salah. Tapi saya mau berkata kepada kita, ada waktu khusus untuk kita berdiam diri dan hanya mendengarkan Dia. Perlu latihan untuk hal itu? Perlu saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita telinga 2 dan 1 mulut. Supaya kita banyak mendengarkan. Yang kedua saudara, tidak mengikuti cara-cara hidup dunia. Membangun kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru? Hidup saudara setelah dimuliakan dibawa menjadi anggota kerajaan Allah. Menjadi anggota keluarga Allah. Hidupmu tidak lagi pola hidup dunia, tetapi pola hidup dalam kerajaan Allah. Menggunakan waktu dengan bijaksana, mengatur pola hidup sehat, memiliki integritas, tidak manipulatif, berani berkata ya atau tidak. Gampang saudara? Saudara, untuk berkata tidak itu dalam hal-hal tertentu tidak mudah. Tidak mudah. Berkata tidak terhadap keinginan daging itu tidak mudah. Tapi butuh latihan saudara. Melatih diri untuk berkata tidak makan yang enak-enak. Tidak mudah, tapi butuh dilatih. Supaya saudara sehat. Ya, mengatur waktu, mengatur jam makan kan perlu dilatih saudara. Pola hidup perlu diatur, perlu diatur saudara. Belajar banyak mendengar daripada bicara. Dan terakhir yang kemudian dilakukan itu secara konsisten dan berkesinambungan. Tidak hari ini dilakukan, besok tidak. Sama di dalam ibadah juga begitu. Kita perlu konsisten dan berkesinambungan. Sampai akhirnya itu menjadi habit. Menjadi sesuatu kebiasaan, menjadi budaya dan menjadi gaya hidup kita. Disiplin diri dengan mentoring. Perlu saudara kita punya rekan teman yang bisa bersama-sama mengajak kita bergandeng tangan untuk maju bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagian ketiga Bapak Ibu adalah mengalami pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran, saya katakan begini. Ganti kepala Anda dengan kepala Kristus. Jadi Kristus kepala bagi Anda, bukan kepala Anda. Mengapa saudara? Karena kalau kita pakai kepala kita, kecenderungannya adalah memikirkan hal-hal yang duniawi. Tapi kalau kepala Kristus yang ada di dalam kita, maka mata kita akan menjadi mata seperti mata Kristus. Pendengaran kita, telinga kita akan menjadi seperti telinga Kristus.
Mulut kita akan menjadi mulut seperti mulut Kristus. Pikiran kita akan menjadi pikiran Kristus. Yaitu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Tuhan memberkati Anda di dalam harta? Memikirkan pekerjaan Tuhan dan memikirkan kehendak Tuhan di bumi. Kemudian mengosongkan diri seperti Kristus mengosongkan dirinya. Yaitu melepaskan kepemilikan atas segala sesuatu bahwa semuanya adalah milik Allah. Termasuk hidup saudara. Dan memiliki hati sebagai hamba. Apa itu hati sebagai hamba? Saya katakan di sini melayani sebagai pelayan. Saya ulang, melayani sebagai pelayan. Apa maksudnya? Saudara-saudari, ada orang melayani karena punya motivasi ingin dikenal populer, motivasi mendapat keuntungan, dihargai, dihormati. Tapi kalau kita memiliki hati, benar-benar memiliki, melayani sebagai pelayan, memang mengabdi saudara. Gak ada embel-embel lain. Tidak ada embel-embel lain. Dan terakhir, dikatakan hati sebagai hamba, taat sampai mati pun rela. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Paulus tadi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah hati sebagai hamba. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita memiliki sikap seperti itu, saya percaya dari hari ke hari kita akan melekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, sampai kita memiliki tingkat kehidupan yang serupa, sempurna, sama seperti Kristus. Karena itu tujuan Tuhan memberi kemuliaannya kepada kita supaya ia dimuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thanks God. Thanks. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kaulah pelindung
Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah memuliakan hidup kami dengan menguduskan dan menyucikan kami dari segala dosa kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, memberikan kami kuasa untuk dapat menaklukkan seluruh keinginan daging kami, supaya hidup kami dari waktu ke waktu untuk memuliakan Engkau. Dari hari ke hari ya Tuhan, tuntun kami untuk semakin hari melekat kepada Engkau, semakin dekat kepada Engkau, supaya kami dapat mengenal akan kehendak baik, berkenan, dan sampai dalam kesempurnaan. Sungguh Kau Allah yang baik, yang telah memberkati kami, dan kami bawa seluruh hidup kami untuk kami persembahkan kepada Engkau di dalam segala anugerah dan kasih karunia-Mu bagi kami. Dari waktu ke waktu Engkau terus membaharui kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami pulang, kami percaya Allah yang hidup senantiasa menyertai dan memberkati kami dengan limpah. Jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi dia. Terimalah berkat yang telah Ia sediakan bagi engkau dan diberikan kepada engkau, dan dijamin oleh Roh-Nya untuk engkau memperolehnya. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, menuntun dan memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.